3 kali usaha gagal terus sampai saya tuh hampir putus asa. Ngantukan ya Mas sampai. Astagfirullah, astagfirullah. Dia nyerang kami. Kurang ajar dia. Musuhmu adalah orang dekat dari tumpah darah kita, sama denganku. Tuh racunnya semua tuh. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lesti. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada tamu dari Madura. Ini adalah Mas Sakur dan ini istrinya Mbak Novia. Beliau ini punya usaha bebek Madura. Nah, katanya sudah lama sebenarnya mengalami gangguan di luar nalar, tapi akhir-akhir ini terutama sebulan ya, ini sudah sangat mengganggu. Bisa diceritakan awal mulanya gimana? Usaha gagal terus katanya. Usaha, iya Mbak, udah 3 kali usaha, pindah-pindah, selalu gagal terus Mbak. Maksudnya sampai gagal saya, itu bagaimana? intinya Tekor, nggak dapat untung atau gimana? nggak dapat sama sekali. Modal, misalkan lah modal sekian itu malah nggak balik sama sekali. Gagal terus sampai saya tuh hampir putus asa. Tapi saya coba usaha sampai tahu rezeki saya belum sampai di sini, saya coba usaha terus. Dengan cara pindah lokasi atau pindah lokasi, tapi tetap selalu merasa gagal. Sebenarnya udah lama Mbak kayak gini, udah dari pokoknya semenjak saya berkeluarga kayaknya udah merasa saya kesusahan banget. Maksudnya masalah. sudah menikah dengan Mbak Novia? Ya pokoknya semenjak berkeluarga ini udah 2 kali. Oh, ini yang kedua. Oh, maksudnya yang kedua kali. Yang pertama pun begitu juga? Iya begitu juga, tapi yang lebih terasa banget tahun ini gitu. Lebih terasa banget tahun ini, susah banget masalah usaha. Jadi kayak ekonominya tuh susah untuk bisa naik gitu, gitu-gitu aja atau bahkan malah menurun. Iya, kadang ya naik sebentar, turun lagi ambil gitu. Itu di bidang usaha. Kalau di bidang ini gangguan dalam fisik apa? Katanya suka ngantuk, naik motor hampir jatuh, yang paling parah lagi lupa parah. Misalnya gimana kalau lupa itu? Lupanya itu parah banget Mbak. Katanya kadang ini naruh barang, padahal saya naruh sendiri. Saya lupa di mana ya barang saya gitu, kadang cari saya. Yang ini yang bahaya ketika lupanya itu berkaitan dengan customer. Katanya customer banyak komplain. Iya. Pesan ini dibuatin yang lain gitu. Iya. Pesan bebek. Jadi artinya kayak nggak fokus ya, kayak bukan dirinya gitu. Jadi tidak bisa berpikir secara normal. Kalau saya lihat sih seperti itu gitu ya. Ketakutan. Karena memang di badannya saya lihat kayak ada makhluk batara karang gitu, yang makhluk pemakan darah itu yang bertaring. Jadi niatnya sih mau dibuat kalau bisa Mas Sakur ini jadi ODGJ gitu. Kalau saya lihat situ dan saya mencium aroma kayak aroma mayat juga dari tubuhnya. Habis itu ada makhluk kayak banaspati juga ya, makhluk berkepala api. Itu terlihat juga gitu secara batin yang saya rasakan. Jadi kayak banyak menungnya ya, semangatnya jauh. Jadi kayak nggak ada gairah untuk menjalani aktivitas. Nah, satu lagi Mbak, waktu itu kan Jumat nih, masih ingat saya Jumat itu dia bilang saya mau berangkat Jumatan. Ya udah tak siapin semua Mbak. Begitu dia mau berangkat Jumatan, ini kan belum, kata dia bilang sudah, bentar lagi adzan. Belum, kata dia bilang sudah, dah sana mandi. Dia berangkat mandi tapi dia nggak berangkat. Di kamar mandi dia nggak keluar Mbak. Tak bilangin ini udah selesai loh. Ya udah kalau gitu nggak jadi Mbak. Jadi nggak jadi sholat Jumat? Nggak jadi sholat Jumat ya. Kan saya ya. Jadi alasannya apa nggak jadi sholat Jumat? Nggak ditanya? Katanya di kamar mandi, katanya dia ini duduk kelamaan, saya capek mau berdiri susah. Dia bilang gitu.
Oh ya sudah, sebenarnya saya kalau dibilang jengkel waktunya kan waktunya Jumatan, kenapa nggak Jumatan? Nah, waktu asar ya gitu Mbak, belum adzan asar udah sholat duluan. Ini gimana caranya kalau orang kayak gini? Saya bilang, udah kalau gitu sekarang istirahat dulu, tidur. Saya bilang, nggak mau tidur, dia nggak pernah bisa tidur Mbak. Katanya selalu begadang. Dia malam nggak pernah bisa tidur dia. Begadang terus, hampir mau 1 bulan kan. Nah itu dia, kan dia naik motor kemana-mana. Kalau kurang tidur kan bahaya Mas. Tapi kalau buang air besarnya pernah mengalami kayak darah nggak gitu? Pernah. Kapan? Kayak Kapan orang itu? menstruasi Mbak. Kalau nggak salah Bukan seperti ambeien. 3 bulan Bukan. yang lalu. Tapi banyak. Sekitar 5 Iya. bulan, 3 bulan lah. Tapi sekarang udah nggak? Udah enggak. Kayak orang menstruasi gitu. Berdarah? Banyak darahnya. katanya. Buang air besar darah berarti ya? Terus katanya ada banyak binatang. Kan Iya. udah janjian nih, jadwalnya tanggal sekian. Begitu udah janjian di rumah banyak belatung katanya. Banyak belatung. Buh. Terus semalam itu di ujung gerobak suami saya itu ada yang kayak kaki seripi tapi yang bukan Kelabang. kelabang. Di situ besar banget. Tak bilang, saya kan sama tetangga saya, dia bilang, coba ini disenggol dikit sih sama lidi katanya. Iya Mi, ini jalan ini, udah Mi, biarin aja biar jatuh kata dia bilang. Tak jatuhin sama saya memang jujur tak injek sama saya. Itu kelabang tak injek, tak bunuh. Kalau memang kamu jahat, kalau memang kamu jahat, kamu tak bunuh. Saya bilang gitu, tak Sengaja injek. diinjek. Nah kalau yang belatung itu ditemukannya di mana? Kalau belatung itu dari tahu-tahu jatuh di kayak gini, Mbak. Di lantai. Tak minggirin, ada lagi, tak minggirin, ada lagi. Nah tadi pagi itu mau berangkat itu dia nemuin lagi, sama dia diisolasi Mbak, Belatung. supaya biarin belatungnya nggak bisa jalan. Tapi belatung bisa terobos loh Mbak, bisa jalan. Cara berisolasi. Ajaib. Padahal dari dia itu di tengah-tengah sini, jadi sini semua itu di lengket ini isolasi. Labannya. Tapi dia bisa keluar jalan. Saya bilang, ya Itulah Allah alam. hal ganjil yang dirasakan, terus mimpi katanya, mimpi ular sampai 3 kali Bang Lima. Ceritain Mas gimana? Dulu sekitar tahun 2017-an Mas. Saya pernah bermimpi, pertama mimpi ular piton panjang tapi kecil. Saya pegang lehernya, tiba-tiba ular itu kepalanya putus. Yang kedua kalinya mimpi ular besar. Katanya ular itu ular siluman, bukan ular biasa. Terus waktu itu saya kayak ada bapak-bapak berjubah putih. Saya mau menolong kamu katanya. Ayo saya bantu. Kamu pegang buntutnya, kamu baca selawat, pegang buntutnya. Habis itu ular tuh nggak bisa berkutik Mas. Ular nggak bisa berkutik, lama-lama hancur. Nah yang ketiga kali itu mimpi ular kobra, 3 sekaligus berwarna-warni ular kobra. Ada perasaan tuh saya tidur, pas bangun-bangunnya di samping saya tuh ular udah nggak berdaya. Ular beneran? Ular beneran, kobra. Tapi itu Perasaan dalam mimpi. dalam mimpi. Dalam mimpi. Perasaan saya Jadi itu dalam mimpi itu bangun. tidur, Kayak pas bangun asli sebelahnya gitu. ada, tapi pas bangun Sebelahnya. beneran nggak ada kan? Iya, nggak ada. Cuma dalam mimpi. Kayak asli gitu loh Mbak. Ular yang ketiga itu yang satu udah mati, Iya. yang kedua itu udah masih hidup tapi jalan udah nggak berdaya. Nah, yang bertiga itu kayak mau matok gini, mau matok tapi udah nggak berdaya juga, mau mati juga. Udah itu aja intinya. Terus katanya menuju ke sini ketakutan. Iya, waktu saya masuk ke sini tuh Mas, perasaan saya kan udah bolak-balik ke sini kan. Udah sering Nah, sini, tadi tuh langganan bebek kan? masuk ke sini, rasanya jantung berdetak bincang loh Mas. Dengar suara Bang Lima ketakutan. Kayak ngomong tuh susah dia itu. Allah Akbar. Susah ngomong gimana Mbak? Dia nggak bisa ngomong, susah ngomong kayak orang gabuk gitu loh. Oke. Yuk kita telisik yuk. Ini makhluknya sudah ditarik Bang Lima. Siapa kamu? Malas saya bicara. Kata Mbak. Kenapa kan, Mbak? malas? Nggak bisa ngomong kayak digeguk gitu loh. Kok bawaannya mau tidur saja nih? Ngantukan ya Mas sampai. Dia ketawa lagi. Jatuh foto saya ya? Lukisan foto Bang Lima jatuh. Ketawain Bang. Nggak apa-apa. Kemarin jam dinding terbang. Ini lukisan saya terbang.
Terbangkan semua kalau perlu. Kepala-kepala kamu semua saya terbangkan ntar lagi. Sudah berhari-hari Sudah Tobat kamu, jangan menganiaya orang aja kerjanya. Tobat. akan ada perlawanan. Sudah berhari-hari kami merasakan akan ada perlawanan. Karena kan sudah janji mau datang kan? Iya. Artinya kan mereka mau diusir. Jadi kamu sudah merasa terancam nih gara-gara Mas Sakurnya mau kemari. Lalu kamu demonstrasi. Nalas aku berbicara. Kenapa kok ganggu saya? Harus Ini makhluk dari mana? Aku jantung yang berdetak kencang. Iya, tadi barusan pas baru masuk ke sini, jantung Debar-debar. Akhirnya kamu sampai juga di tempat ini. Jadi maksudmu bikin jantung berdebar biar nggak jadi kesini, biar nggak jadi berobat. Tapi kok akhirnya nyampe juga. Tapi kamu gagal dong. Usaha kamu menggagalkan. Waktu dikabari jadwal Senin, jantung berdebar kencang, ketakutan, kayak Apa? Hampir membatalkan. Tapi mbaknya iya, ini kayak tadinya ada nggak mau keraguan, karena dia ada yang kayak bilang, anak kecil gitu loh, Pak. lanjut, jangan, lanjut, Oh, jadi jangan, ada perang jangan. Kayak ada, batin. Jadi dia ini lonjak kayak kayak anak kecil. Saya nggak sampai mau gemeteran saya, nggak mau gemeteran. gini dia. Gimana kayak anak kecil ketakutan gitu dari kemarin. Aku pun membuat kau tertutup jalan menuju tempat ini. Iya tadi kita nyasar. Iya kita kita menggoknya kan situnya mau belok ke sini. Shh, salah, bukan itu, mundur. Kebablasan. Iya dia. Ada Salah alamat. Kan ada beneran ini. pada tapi kamu udah sering kesini ya? mundur. Kan tiap hari udah lewat-lewat kota Bukan wisata. itu. Untungnya kan saya hafal, Mbak. Oh, ada Mbak Novi. Tertutup tempat itu. Maksudnya tempat usahanya. Tempat itu tak tutup. Maksudmu Tempat gimana usaha, kok dengan maksudnya wangi? gimana? Maaf kalau di tempat usaha tuh ada sempat bau-bau apa gitu nggak? Apa bau apa? Pernah, iya. Pernah. Bau apa? Apalagi waktu di Cimuning, Bau apa? Lagi kuning Bau aku bangkai. kirimin. Oh, bangkai. Belatung itu loh, Mbak. Yang tak kirim belatung itu bangkai, itu bau bangkai. Tapi kalau yang di Babelan ini sering banget bau kayak kemenyan. Itu Bagi kali. mereka kan wangi kalau yang Wangi kemenyan itu kali. bangkai itu bagi mereka wangi. Nah ini saya nggak habis pikirin itu. Masalahnya apa kamu? Urusan kamu sama Sakurnya apa ini sebenarnya? Pintuan kucing laris Berarti Oh, saingan usaha. sensitif persaingan usaha ini. dan tempatmu sepi anyep. Bodoh kalau awakmu anyep. Dagangan dari mana itu? sama penjual bebek apa gimana? Ono sing 2. kiloan jarak. Oh, jaraknya 2 km. Oh iya benar. Ada yang dagang sama bebek Madura juga. Ah, Jaraknya 2 km sekitar itu. iya. Laki atau perempuan kita biar pastikan ya. Lanang Ciri-cirinya ireng kulitnya hitam. Terus sing gawe wedok ing Sehingga itu suami istri. Itu suami istri. suami istri. Apa yang dilakukan? Minta supaya apa dia datang ke dukun itu? bintang bali ketuaku Jadi pembeli yang harusnya makan di tempatmu tuh ke tempat dia. dan tempatmu kotor. Tempatnya kotor. Emang nggak dibersihin? Kan pindah mbak geser doang. Yang pertama ini memang kotor banget. Depannya tuh got. Terus yang sekarang pindah ini agak mendingan. Baru pindah sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Dulu tuh depannya tuh kayak comberan, kolam comberan gitu loh, Mbak. Iya, orang males makan situ ya. Tapi yang sekarang nggak kan? Enggak, sekarang ini bersih. Sekarang kan? udah nggak kotor lagi. Nah, terus kalau emang yang diserang tuh usahanya, kenapa badannya juga dibuat sakit? Awakmu wis wangi karo bangsaku. Beraninya gimana? Kok bisa makhluk Apa yang Mbak Kok Mati ini bisa tuh kali- masuk
dalam badan saya itu maksud yang dimaksud berani gimana? Wangi. Oh wangi, bukan wani tapi Oh, wangi. wangi. Di badan kalian tuh wangi katanya. Wangi untuk bangsa kami. Karena bukan dari usahamu saja, dari sudut lain pun Oh, sudah hadir. jadi ada makhluk lain yang dari grup lain, dari arah Jika lain. hidupanmu, maka itu awakmu wangi untuk bangsa Kayak kami. mereka merasa terundang gitu loh masuk badanmu, karena di badanmu sudah ada makhluk. Teman-teman mereka tuh sudah ada di badanmu. Bukan hanya dari pesaing usaha, tapi ada dari arah lain menurut dia. Dari arah lain itu tuh dari arah mana? Laki atau perempuan? Oh, Ya udah, kalau kamu nggak mau nyeritain arah yang lain, dari arah kamu sendiri. Kamu ada berapa komplotanmu jumlahnya? Ini berarti kamu dari yang arah pesaing usaha itu. Ayo, jangan tidur. Tanya-tanya kok molor. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Dia nyerang kamu. Ini sudah berganti makhluk. kau bisa mematikan topeng hilang satu berganti yang lain. Kan Mbak gantiin itu kan kelabang. Dibunuh kan? Dia temannya. Gak apa-apa Mbak, jangan takut. Bermalam-malam kami sudah merasakan dengan apa yang akan kau lakukan. Terancam dia, karena kan sudah janjian mau datang hari Senin kan. Berarti kelabang tadi pagi juga kamu ya? Yang tadi mati nggak tadi pagi? Enggak, di kamar mandi. Terus Tak dia siram. sentar gitu. Kita masukin kloset. Selalu saja hadir. Iya, udah diinjek ada lagi nongol. Kenapa sekuat itu sih persaudaraan kalian sesama setan? Selama tugas yang diberikan kepada kami Jadi mereka mampu berhenti setia. tariknya, Kalau dikasih tugas dia akan tetap di situ untuk ditarik. akan tetap ada. Terganggu. Tugasnya apa? Hanya memperlambat apa yang seharusnya kau dapati. Maksudnya gimana? Ya iya, dia kan tiap mau ngambil bebek selalu kesiangan dia. Oh, Keduluan orang dulu. gitu ya Yang maksudnya. harusnya kau lebih dulu. Dia kalau habis sholat subuh, Mbak, tak bilang jangan tidur. Nanti kalau tidur sekitar jam 10 ke atas kamu tidur lagi. Enggak, dia enggak bisa, Mbak. Bahkan sampai akhir itu, Mbak, tak ke arah mukanya, Mbak. Dia nggak mau bangun. Jadi saya tuh kayak tiap hari tuh mau berantem aja sama dia, Mbak. Karena dia susahnya malam nggak bisa tidur, jadi siang dibuat tidur gitu loh. Pada saat harus kerja malah tidur. Itu kehidupan kami. Karena di badanmu ada mereka kan, jadi hawanya bisa kayak gitu. Ya tanya sih. Itu yang belatung dari mana? Apa teman kamu itu belatungnya? Ben ora payung Jahat kamu ya. Siapa yang nyuruh kamu? sing medokai. Si wedok kali. Sing wedok itu berarti perempuan. Maksud kamu yang perempuan itu masih satu kubu nggak dengan yang tadi? Atau ini beda arah? Aku gerombolane Gerombolan. kau akan merasakan lelahnya hidupmu. Putusmu apa urip Putus asa. bojoku? Jadi Ayo. ketika merasa lelah sampai putus asa mbak. Iya, merasa lelah, putus asa. Ya kan? Putus asa kadang Mau diri. gini mbak, kayaknya susah banget. Mau jalan pintas susah, mau jalan benar juga susah. Jangan kepikiran jalan pintas. Saya Iya, sampai ini gitu mbak. Sempat kepikiran. Sempat Dia kepikiran. pengen nyari dukun, nyari uang pintas. Sugihan. Allah, jangan mas jangan sugihan. Saking saya. Karena mungkin karena Saking mentok saya punya selalu asa. menghalangi dia Kok ya. udah baik-baik kok masih susah juga ya, kok makin dianiaya orang. Ini udah bener, udah baik, tapi kok malah kayak makin susah, makin sulit, hidup makin kayak nggak ada kebuka jalan gitu. Herannya juga saya mau ke arah jalan pintas susah, mau ke jalan benar juga susah. Jadi saya Bingung. tanda tanya
kenapa ada apa dengan hidup saya, kenapa ada tanda saya, kenapa dengan saya gitu. Dari kadang kalau bengong sendiri. Katanya sempat pengen bunuh diri tuh kayak gimana ceritanya? Mau Iya. minum baygon? Gimana? Karena putus asa. Lah ya, Putus asa, usaha. Sama kepikiran apa gitu? Mau lompat? Janganlah Mas. Karena usaha berpindah-pindah selalu gagal. Apa? Mau ditabrakin aja. Emang pernah gitu? Pernah Iya. bolak-balik Mbak. Lah, Atau yang kemarin kita nabrak mobil box itu berdua, Bu, berarti mau nyelakain dong. terus iya. jalan lagi antara sini sampai situ, ban belakang itu belah. Kok belah, Mak? Iya, waktu dagang di sini. Ih, ketawa dia. Kurang ajar. Apa majikanmu itu pernah bermasalah gitu dengan masnya? Enggak. Adu mulut gitu enggak? Memang saya Ada masalah. Itu masalah iri aja nih persaingan bisnis. R. Dengan huruf R. Tidak selalu di depan. R. Mungkin di tengah atau di belakang. Yang R itu yang suaminya atau yang istrinya? Kalau yang istrinya nggak ada R ya? Mungkin suaminya nih. Apa tuh? Ini ngendus ya kayak ini ya. Babi. Kayak gitu. Tuh, Dia suka gini-gini, Mbak. Tuh. Gini. Iya benar Mbak. nggak sadar kamu gitu. Makanan gitu kan. Semua Tuh. dibikin. Tuh, tengok tuh. Kamu suka mengendus nggak sadar atau gimana? Jadi biar nggak laku kali, kena terkontaminasi dengan dia nih. Kamu apain itu makanannya? Nasinya, ya namanya orang hidup tuh ujian banyak, saya bilang. Biar bau katanya. Dan habis Maksudnya gimana habis? yang dipunya habis. Biar harta yang dimiliki habis terus. Kurang ajar. Nggak terkumpul-kumpul. Meskipun secara teori ini harusnya ada untung gitu, tapi nggak tahu duitnya tuh habis aja gitu. Iya, habis Kayak kadang yang di malah Cimunin tekor. selalu 25 juta mana hasilnya? Habis. Yang dikelilingin. Ya kemarin nggak lama ini. Apa, sekitaran belatung itu? 4 hari yang lalu saya kan perinci semua. Bebek sekian, nasi sekian. Itu malah uang bebek habis. Lah kemana uang nasi? Itu nggak ada Mbak. Nggak Jelas jelas ya? semua, Iya, Mak. nggak Padahal waktu orangnya beli uangnya keterima, tapi hilang entah Keterima. kemana. Makanya kan saya buka jualan sendiri, jadi uang saya jualan itu buat nombokin dia, Mbak. Mau kemana? Lah. Mau kemana kamu? Alah, benar-benar Aku mau setan. tanya ya, kamu ini kan satu komplotan Mike tadi. Kalau makhluk yang dari Ayo dekat arah situ, Mbak. lain itu apa namanya? Kamu tahu nggak dari mana arahnya? Kalian kan bersatu sudah yang sama-sama jahat. Sisa-sisa awakmu. Sisa sawakmu jadi kirimannya udah lama sebelum ini. Sudah, kamu nggak usah ganggu lagi kamu, ya. Tobat aja mau, tobat. Kamu punya Tuhan nggak? Kenapa mengganggu orang lain, menganiaya orang lain? Tahu nggak perbuatan kamu tuh menzolimi orang lain, merugikan orang lain lagi. Lahir batin dia rugi, tahu nggak? Lahir batin. Senang buat masakannya mampu. Kan itu merugikan. Ini kan Bang Lima ngasih apa namanya pilihan nih biar kamu jadi makhluk yang mulia. Jangan jahat sama orang, mau nggak? Takut ya kamu sama dukunmu. Tobat aja mau, tobat. Masuk Islam tobat mau, Daripada di sini di mau. mungkin. Ikut saya mau. Ting aku di dalam kerobokan ini. Kamu duduk di gerobaknya. Iya. Ih, kamu tuh ditawarin kalimat pindah kemari lebih enak tahu. Tobat, ikut saya masuk Islam mau. Biar jadi makhluk yang mulia kamu. Pikir lagi deh. Timbang begini kamu menganiaya orang mau kerjanya. Menyukai menjahili barang wis ditaruh lali. Kamu naruh barang suka lupa. Nah, itu kerjaan dia juga. Tugasmu banyak ya, bikin pelupa, bikin masakannya basi, nggak laku, bikin males ya. Allah Akbar. Aku harap ke kerobokan. Enggak boleh lagi. Ini temanmu ya, itu yang di badan sini siapa itu? Pegang-pegang parut itu. Masa takut, Bang, masa takut. Tenang aja. Kamu perutnya sakit?
golongan sing beda. Oh, golongan lebih beda katanya. Berarti Udah, kamu nggak mau tobat nih? Kita ngobrol ya. Hah? Lu jangan ganggu dia lagi ya. Mengusir kami. Wih, pantat ini gitu-gitu degel-ogel. Dasar B. Masih balik deh. Mau? Ih, perutnya besar. Aku muling. Deh. Kurang ajar dia. Ini kami maaf, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kok dia manggil dek? Kamu yang dipanggil kan? Ini perutnya besar ya, kenapa ini lagi hamil? Boleh tahu ini dengan siapa? Assalamualaikum. Siapa mana, Dek? Ini siapa? Yang perutnya sakit kan dulu Kakak yang sudah nggak ada. almarhum. Siapa? Juresa. Kak aja. Coba panggil. Apa ini kakak? Kok perutnya besar dulu, kakaknya. Tuh, baru kesini. Oh ya Allah, iya benar. Kak Rosa. Nggak sakit lagi. Kakaknya nggak sakit lagi katanya. Kakak yang Iya kan udah di alam sana, sudah nggak menderita lagi. Kan sudah bersama Allah kan. Terima kasih Ya. mengembalikan jiwa yang berlarian. Allah Maha Baik mengembalikan semua pada tempatnya yang dikehendakinya. Saya merasa putus asa selama ini atas sakit saya. Tiba waktu kembali setelah bertemu dengan ketiganya. Dan kau Waktu itu kan tidak kakaknya bisa hamil. memaksakan keinginanmu, karena waktumu pun akan tiba atas kehendaknya. Jangan memaksakan kehendakmu, tapi ingatlah dirimu sendiri. Jangan mau bunuh diri. Setiap manusia pasti akan menemukan waktu ajalnya masing-masing. Keadaanku yang sangat lemah pun butuh waktu untuk kembali. Dan tepat waktu, tidak bisa maju dan mundur. Manggilnya apa? Abang apa mas? Kakaknya boleh duduk bawah nggak? Tak bisa. Oh nggak bisa. Bisa. Ini ada yang mengganggu adiknya nih kakak. Kembali kepada diri yang sudah jauh berlari dari jiwamu sendiri. Keinginanmu meninggalkan raga, keinginanmu memaksa jiwamu atas keinginanmu sendiri, karena jiwamu sudah berjanji terhadap pemiliknya untuk tetap bersamanya. Keinginanmu adalah ujian. Adik tahu maksud semua ini. Tahu nggak maksud semua ini? Kesulitan ini bisa berhenti setelah kau merubah dirimu sendiri atas apa yang sudah kau lalui, meninggalkan mereka yang dulu pernah menjadi tanggung jawabmu. Maksudnya paham nggak mas? Mereka sebagian musuhmu dikirim untuk memusuhimu secara tidak terlihat agar tidak terang-terangan menjadi bara api Ini yang yang diceritakan. tidak terlihat sebagai cerminan diri untuk mencari tahu apa kurangnya diri. Mencari sesuatu yang tidak terlihat sangatlah sulit. Lebih sulit lagi bila kita mencari kesalahan diri. Bayangkan Panglima tahu keadaanku, adikku yang masih gagah dan kuat pun seperti tak berdaya karena jiwa yang lemah. Tubuhku lemah tapi tidak jiwaku. Aku mengingat kata-katamu bahwa jangan pernah menyalahkan siapapun atas apa yang menimpa kita, atas apa rasa sakit yang kita alami, karena rasa itu milik kita, bukan milik orang lain. Mungkin Panglima lupa perkataan itu, tapi aku tidak pernah melupakan.
merasakan bahwasannya keadaanku bukan kesalahan orang lain. Masya Allah. Tapi semua harus kau perbaiki. Berapa kali kau melakukan apa yang Allah tidak sukai? Kamu paham ini maksud? Soalnya kalau kayak gini kan sangat pribadi ya. Yang penting kamu paham gitu Mas. Berapa kali kau meninggalkan mereka? Berapa kali kau memutuskan sesuatu yang Allah tidak sukai? Kalaupun itu tidak diharapkan. Memutus tali silaturahmi adalah pintu celah setan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Musuhmu adalah orang dekatmu. Dari tumpah darah kita sama denganku. Kau tak jauh, maka sudah baik kau tidak kembali ke tanah kelahiran. Berjuang di sini, maka langkah apapun saja kau selalu salah. Sebelum mengenalnya, kau banyak membantu untuk mengingatkannya. Iya. Ingat, rezeki itu adalah kebenaran. Ya. Iya benar, rezeki tidak selalu harta ya, kebenaran juga rezeki. Jadi kakaknya Mas Sakur yang waktu itu pernah diobatin di sini sudah menghadap Allah ya, dan beliau merasa berterima kasih karena menghadap dengan cara yang baik gitu. Sebelum ketemu Panglima dia terombang-ambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wanita tua yang tak bisa apa-apa. Apa sih Madura manggilnya kalau nenek itu? Mbah ya? Mbak. Oh iya. Berarti ini dari leluhurnya Mas Sakur. Mbah ada yang mau disampaikan? Siapa nama? Siapa namamu? Abdus Sakur. Seharusnya namamu itu sebagai pembuka rezeki, yang mana Sakur itu adalah rasa syukur. Ya. Tapi bersyukur karena kau selalu selamat di saat kau berniat untuk mengingkarinya. Bersihkanlah dirimu dari kesalahan di masa lalu. Perbaiki ibadahmu, karena ibadahmu itu pembuka pintu rezekimu sendiri. Banyaklah masa lalu yang menjadi masalah dia di sekarang ini. Yaitu ada wanita yang pernah sakit hati dengan, dan itu pun sudah lama. Kejadiannya lagi dengan perdagangan yang memang Iya. menghalangimu. Seperti dua arah kan? Karena sejak awal sudah ada peristiwa itu, maka ditumbuhkannya rasa benci dan iri terhadap siapapun yang dekat dengan. Kuncinya adalah pembersihanmu, adalah kelapanganmu. Ya. Bersihanmu apa? Buanglah semua yang menempel di badanmu, yang pernah dulu kau sisipkan di badanmu semasa mudamu. Jadi enggak Kau murni ingat kiriman nak? semuanya. Kau pernah melakukan itu. Ingat, sebelum kau melakukan sebuah pernikahan pertama kali, Apa? Pasang susu atau apa? Punya pegangan? pernah, Coba ingat-ingat Mas. Sebelum nikah dulu. dan setelahnya pun kau pernah melakukannya. Ya, Biar dia ingat Waktu Mbah. pergi saya ke orang bisa gitu. ke orang pintar. Heeh. Apa? Dikasih pegangan? terlebih yang terutama mengingat juga kesalahan langkahmu Iya, saya ingat. itu. Jadi bersihkan dulu dirimu. Kebersihan diri adalah kelapangan. Iya. Insya Allah kebuka rezekinya Jadi nanti ya. kalau kita sempit, maka sulit untuk masuk apapun segala kemudahan. Iya. Tapi kalau kita bersih dan lapang, kebaikan akan terus berada di dalamnya. Iya. Amin ya Allah. Dan kebenaran adalah tombak dari semua kebaikan, rezeki. Karena baik pun belum tentu benar. Tapi bila sudah benar, sudah pasti itu baik. Ya. Benar tidak yang lima ya. Benar. Cukup itu. Jadi sekarang dimanapun dulu kau berjuang, banyak sekali yang tidak menyukaimu, mencoba untuk menutup
usahamu, terutama perempuan itu yang memang dia tidak senang dengan kemajuanmu pada saat itu. Mau melihat kau terpuruk, mau melihat kau sengsara, tidak tumbuh berkembang, tidak mau kau sukses dan berhasil, untuk merantau jauh darinya. Ingat itu. Dan itu pun pernah diucapkan olehnya pada saat itu. Iya, Cukup sudah. Jadi utamakan keyakinanmu bahwasanya yang menguasai rezeki itu adalah Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhanmu yang memegang pintu rezeki. Kalau kau jauh dari Tuhanmu, tentu kau jauh dari rezekimu. Kuncinya itu ya. Kau itu laki-laki pemimpin dalam rumah tanggamu. Kau harus lebih kuat dibandingkan istrimu. Jangan jadi laki-laki yang lemah. Kalau kau lemah, hancurlah semua. Beruntung kau punya istri yang kuat. Itu. Iya. Mau ditanya lagi nih? Sudah paham semua? Ya, tidak ada lagi. Cukup dari itu. Sudah hafal betul wajahnya. Mengingat. Iya, saya sudah ingat nih. Jangan lepas tanggung jawabmu. Kau punya tanggung jawab yang harus tetap kau penuhi. Iya. Semampumu agar kau diberkahi. Itulah. Karena tanggung jawab itu tidak akan pernah putus. Jadi katakan tanggung jawab. Dari semuanya. Berpengaruh ya ke saat ini ya. Dari dirinya. Perbaiki. Nah, itulah cukup. Kebersihanmu adalah kelapangan. Iya. Kekuatanmu adalah ibadah. Kalau kau tidak berjuang dengan ibadahmu, maka kau akan lemah. Memerangi diri sendiri adalah memperkuat ibadah kita. Karena ibadah itu tidak mudah. Iya, benar. Harus Berperanglah untuk dirimu sendiri, yaitu memperjuangkan ibadahmu untuk dirimu sendiri. Iya, benar juga ya. Jadi nakat. Kalau Mbak Novi cerewet suruh ibadah kan sebenarnya untuk dia sendiri kepentingannya Tidak kan. usah jauh-jauh kau berperang di luar sana. Berperanglah dulu untuk dirimu. Perjuangkan dan selamatkan dirimu. Sebelum benar-benar kau hancur, tidak ada lagi kesempatan. Perjuangkan dulu. Berperang untuk diri sendiri itu yaitu memperjuangkan ibadah kita. Untuk Tapi jangan terlewat lagi melaksanakan kalau sholat kewajiban kita. Apapun, tidak Sholat asar hanya juga sholat Jumat. Sholat wajib dan sunnah-sunnah yang lain. Perjuangkan. Karena disitulah letak rezekimu. Kenapa kau sulit untuk tidur malam? Agar malammu menjadi ibadahmu. Pendekatanmu untuk membersamai Tuhanmu. Hikmahnya kalau susah tidur ntar Bukan malam sholat. membersamai pikiran kekhawatiranmu. Gunakan waktu. Itu pertanda Allah memberikan kesempatan untukmu. Iya. Untuk lebih dekat lagi dalam keheningan. Lain kali kalau susah tidur sholat aja mas. Iya. Terkadang kita lupa Bang Isma. Kuatnya kita itu berperang melawan diri sendiri, menghancurkan pengkhianatan diri terhadap jiwa yang menyeleweng dari raga kita. Mbah mau nanya Mbah, kan dia mimpi ular ya Mbah. Ada laki-laki berjubah putih itu siapa Mbah yang nolong? Pertanda kau masih diberikan keselamatan. Kalau tidak kau terlilit ular itu, maka itu diputuskan kepalanya. Amin. Kelemahan ular itu Insyaallah. bukan buntutnya yang diputus, tetapi ditebas kepalanya. Iya. Gitu ya. Ilmu ini buntut kan kita bisa membunuh gitu ya. Jadi siapa itu? Kalau kepala yang ditebas, dia tidak akan bisa mengeluarkan bisanya. Tetapi kalau buntut yang ditebas, dia masih menghembuskan bisanya. Kau berhasil di dalam mimpimu. Sekarang perjuangkan hidupmu di dunia yang nyata. Insya Allah. Kau pasti bisa. Berarti yang berjubah itu kemungkinan malaikat ya yang dikirim Allah untuk menyelamatkan dia. Gunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan dirimu sendiri.
dalam mimpi ada bantuin, tapi dalam kehidupan nyata kamu harus berjuang sendiri gitu pesan mbahnya nih. Kau dibantu oleh istrimu Nah, untung ada mbak tuh yang bantuin. dan juga orang-orang di sekitarmu ini. Inilah yang membantumu. Kalau mereka jahat, mereka akan menyesatkanmu. Terima kasih. Sama-sama. Sama mbak. Terima kasih. Iya, sama nih. Tadi siapa mbak? Suaminya mbak? Iya. Oh, yang datang ke mimpinya? Yang berjubah putih tadi? Suaminya mbak? Jaga dirimu ya. Aku sudah harus pergi menandakan waktu untuk beribadah. Terima kasih, Mak. Terima kasih nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ayo terapi. Oke, kita lanjut terapi. Mas Eko silakan masuk ke dalam klinik. Allah, 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 Allah. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Sakit. Bukan kamu nih, kamu bukan kamu ini, bukan dia ini. Allah, 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 Allah. Jadi selama ini suka nangis-nangis sendiri, ya ini dia nih, ini malu ya nih, ini malu ya nih. Ini bukan dia ini. Selama ini suka nangis-nangis sendiri, frustasi, sedih, ini bukan dia ini. Nah, bukan dia nih. Berarti dia juga yang bisikin bunuh diri ya? Allah, 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 Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ziliz zalimin bizzalimin. Wa ghisna min bainihi salimin. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nah, ini baru dia nih. Fangkalabu binikmatin Allah cegah-cegah. Fangkalabu binikmatin minallah fahasibtum annama khalaqnakum abadan. Fangkalabu binikmatin minallah fahasibtum annama. Kenapa? Fangkalabu binikmatin minallah. Keluar kamu dari badannya, keluar. Udah cukup di badannya, udah cukup keluar, udah cukup di badannya, udah cukup keluar semua. Ya, udah cukup di badan. Baca lagi terus. Baca lagi terus. Baca. Allah. Terus. Allah. Baca lagi terus. Baca lagi terus. Baca lagi. Iya. Terus. Baca lagi terus. Terus lagi. Terus. Baca lagi. Nah, baca. Biar dia baca. Tuh racunnya semua tuh. Nah, tuh racunnya semua tuh.
Yakin. Wasitun Allah. Ya, kita akan lanjut terapi mandi air doa. Ini sudah ada airnya yang sudah didoakan untuk pembersihan dan sekaligus pemagaran badan Mas Sakur. Terapi sudah dilaksanakan, mandi air doa juga sudah. Nanti akan ada obat herbal yang harus dikonsumsi di rumah dan juga doa yang harus diamalkan untuk perisai diri. Nah, sekarang Mas Sakur kesaksian dong, gimana tadi rasanya waktu diobati? Diobati itu rasanya sakit banget, sampai sekarang pun masih terasa sakit. Sabar, ntar hilang sendiri kok. Iya, waktu di terapi tadi itu rasanya sakit banget. Ya, itu pasti. Yang lain daripada itu apa yang nangisnya itu sadar nggak? Setengah sadar. Jadi rasanya saya nangis tapi saya sadar. Pengen nahan nggak bisa? Pengen nahan nggak bisa. Tetap aja nangis bawaannya. Jadi katanya sampai nyembur tadi. Kalau masalah itu saya nggak sadar. Tapi katanya waktu nangis dia kebayang waktu pertama kali kejadian dia pernah mengamalkan sesuatu. Coba ceritain Mas. Mungkin apa karena amalan enggak sih, dia udah ceritain tadi amalnya bagus, yang diamalin bagus. Ini emang ada setan yang di badannya. Terus mandi air doa apa rasanya? Mandi air doa nggak bisa napas, Mbak. Nggak bisa nafas, rasanya itu kayak tenggelam di laut. Iya, pokoknya kayak tenggelam, nggak bisa nafas, sampai ngos-ngosan saya, jantung berdebar banget. Dingin katanya? Dingin banget. Kalau ada kamar mandi, Menggigil sampai tuh nggak itu kan Mbak, kencing. Kencing. Sampai terkencing-kencing di dalam tong. Saking menggigilnya, dingin banget. Nggak bisa nafas juga. Menggigil. Kayak di bawah air terjun aja dinginnya. saya tahan, tetap nggak bisa. Nah, terus setelah selesai semuanya, ini kayaknya aku lihat tertawanya lebih lebar ya? Cerah mukanya. Rasanya kayak tenang Mbak. Jadi waktu nyembur tadi memang nggak sadar, waktu nyembur nggak sadar? Nggak sadar. Waktu nyembur saya nggak sadar, cuma ingatlah pas nangis gitu aja, udah mau nahan nangis nggak bisa. Tapi sekarang sudah lebih lega ya, lebih enteng. Tapi istri Mas Sakur nangis, istri Mbak Novi. Nah, aku pengen tahu apa yang dirasakan Mbak Novi tadi sampai keluar air mata pas mendampingi suaminya diobati. Saya itu nggak nyangka Mbak, yang tadinya dia cuma cerita, nggak pernah cerita sama saya, cuma yang saya ketahui karena dia sering lupa kalau Jumatan juga nggak mau berangkat Jumatan. Saya tuh sangat benar-benar nggak tegang lihat dia seperti itu. Ternyata ini yang terjadi selama ini sama suami saya. Jadi saya itu nggak tegang lihat suami saya seperti itu Mbak. Orang baik Mbak. Bahkan saya dulu pernah nanya waktu saya belum pulang, tolong kamu berobat dulu, sebelum saya kamu dulu yang berobat. Tapi dia nggak mau Mbak, dia menyuruh saya yang berobat. Tapi saya nggak mau Mbak, tadinya saya nggak mau, dia yang tak suruh berobat. Saya pengen tahu dia kenapa kok dia ini
Apa kayak saja? begini gitu Mbak. Dia ini selalu kalau Ada aja masalah. kalau mau berangkat kerja itu ada aja Mbak, mau beli bebek pun dia ada aja Mbak. Jadi saya bingung Mbak, jujur saya bingung. Cuma saya rasain sendiri, saya pikir sendiri kenapa dengan dia tak suruh berobat duluan dia nggak mau Mbak. Tapi dia menyuruh saya suruh berobat dulu. Setelah Mbak mendampingi suaminya diobatin, firasat Mbak kayak terbukti tuh kan bener ternyata ada sesuatu nih di badan suami itu gitu ya. Mbak, makanya itu saya itu nggak tega Mbak ngeliat dia sampai seperti itu. Bahkan lihat orang, kenapa orang sampai tega buat suami saya sampai seperti ini gitu loh Mbak. Jadi saya nggak bisa, sebenarnya saya udah nahan air mata dari tadi Mbak, cuma saya tak tahan supaya dia itu nggak ngeliat saya nangis. Kalau dia ngeliat saya nangis, berarti dia juga ikut nangis Mbak. Makanya saya itu bertahan Mbak. Saya nggak mau nangis itu karena itu Mbak, suami saya pasti ikut nangis gitu Mbak. Tadi si Mbaknya juga bilang katanya Mbak tuh mentalnya lebih kuat daripada Mas. Untuk ada Mbak gitu yang bisa menguatkan Masnya. Itu pun sudah ditahan-tahan sedemikian kuat, tetap aja air mata tidak terbendung ya. Saya tetap nggak tahan Panglima. Dari tadi saya ini sebenarnya pertama kali itu saya ngeliat suami saya masuk ke sini udah mukanya udah beda. Saya udah ngerasa kalau dia ini Ada sesuatu. sebenarnya ketakutan dia ini Panglima. Jujur dia ini hasilnya ketakutan. Cuma saya ini menenangkan dia. Gimana dia supaya tenang Panglima? Supaya dia mau berobat dia Panglima. Iya, kalau memang ini buatan orang, biarlah orang itu yang metik hasilnya, supaya suami saya tahu. Cuma pengen tahu aja gitu sama Panglima. Jangan sampai punya dendam sama orang Panglima. Saya cuma mengingatkan itu aja. Suatu saat siapa yang nanam, dialah yang metik nantinya Panglima. Begitu aja saya Panglima. Cuma pesan saya sama suami saya, jangan lupa sholat Jumat. Itu aja Panglima saya pengen saya. Ya, karena memang kemarin juga kan, ini kesimpulan dari cerita ini, kemarin juga kan di Badan Mas Syafur masih dikendalikan sama makhluk-makhluk yang jahat. Jadi insya Allah setelah dibersihkan ini, kedepannya beliau bisa lebih berpikir dengan tenang, dengan fokus, dan ibadahnya tidak berat lagi terasa di batin, karena makhluk-makhluk yang di badannya sudah dikeluarkan. Itu sangat berpengaruh sebenarnya ya terhadap ibadah kalau di badan-badan kita ini ada setan-setan yang berdiam. Jadi kita kayak berat, kayak ngantuk, kayak males. Jadi jangankan untuk ibadah, untuk bekerja saja mencari nafkah jadi males, jadi banyak halangan. Apalagi niatannya kalau masuk ke dalam masjid, apalagi di dalam masjid itu kan tempat orang-orang beribadah, pasti bertolak belakang. Jadi itu yang terjadi, dan insya Allah setelah dibersihkan tadi semuanya, alhamdulillah sekarang kan udah beda nih, auranya lebih fresh. Cuman saya berpesan kepada Mas Syafur supaya ibadahnya ditingkatkan kembali, ya kan. Ingat kalau udah azan, ingat langsung kerjakan sholat, jangan ditunda-tunda. Insya Allah kalau kita mengutamakan Allah, Allah pasti mengutamakan kita, baik dari segala hal. Saya yakin itu, karena Allah tidak akan membiarkan orang yang dicintainya menderita. Allah tidak akan membiarkan orang yang dicintainya kekurangan. Nah, cuma terkadang kita yang lalai, luput, selalu menyalahkan Tuhan dengan keadaan kita. Padahal Allah tidak pernah mengenai hambanya. Sungguhnya hambanya lah yang mengenai dirinya sendiri. Itu aja pesan saya. Oke, semoga setelah ini semuanya membaik. Amin, rezeki amin, juga amin, berlimpah, amin, amin, ya, amin, amin. Dan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Ya. Baik, Sobat Mata Langit kesayangan, semua yang terjadi di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.